Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Sridengsi, NIT 1930353, Prodi Teknik Budidaya Perikanan Angkatan 19, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Di sini saya akan menjelaskan budidaya air tawar ikan lele sangkuriang keramba jaring tancap. Jaring tancap merupakan jaring kantong berbentuk persegi yang dipasang pada keramba bambu atau kayu. Pasangan kayu atau bambu ditancap rapat seperti pagar atau hanya dipasang di bagian sudut kantong jaring. Ikan yang dapat dibudidayakan dengan teknik keramba jaring tancap yaitu ikan emas, ikan nila, ikan patin, ikan lele, ikan bawal, ikan betutu, dan jenis ikan air tawar lainnya. Jenis wadah budidaya perikanan. Sistem ini mengenal dua jenis keramba, yaitu keramba jaring tancap dan keramba jaring apung. Keramba jaring tancap adalah sistem teknologi budidaya dalam wadah berupa jaring yang diikatkan pada patok yang menancap ke dasar perairan. Komponen ini meliputi rangka kantong jaring, patok, dan rumah jaga. Fungsi, bahan, dan spesifikasi setiap komponen pada keramba jaring tancap sama dengan keramba jaring apung, kecuali patok. Patok berfungsi sebagai penyangga jaring sehingga dapat berbentuk segi empat, terbuat dari bambu, kayu, atau beton. Sistem ini ditempatkan pada perairan danau, laut, sungai, atau waduk yang memiliki kedalaman sekitar 3-7 meter. Penempatan sistem ini harus memperhatikan kisaran pasang surut pada saat pasang kantong jaring terendam yang dapat mengakibatkan ikan lepas keluar, sedangkan pada saat surut ketinggian air di dasar kantong masih bersisa minimal 1 meter. Fungsi wadah budidaya perikanan yaitu untuk tempat keberlangsungan hidup dan berkembangbiakan biota dan mikroorganisme air. Survei dan pemilihan lokasi, pemilihan lahan untuk membangun fasilitas produksi lele sangkuriang tidak hanya melihat dari harganya yang murah, tetapi harus disesuaikan dengan persyaratan agar bisa menerapkan kaidah-kaidah atau cara budidaya ikan yang baik. Selain itu, proses produksi juga dapat berjalan dengan lancar sehingga produksi bisa mencapai hasil yang maksimal. Pemilihan lahan untuk fasilitas produksi lele sangkuriang harus memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan sosial. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dekat dengan sumber air, tetapi bukan merupakan daerah banjir. Kedua, kualitas airnya baik, tidak tercemar oleh limbah industri dan logam. Pilihan lokasi untuk pembesaran ikan lele sangkuriang sangat terkait dengan lahan. Lahan adalah tanah yang digunakan untuk membangun fasilitas produksi. Hal ini akan berkaitan erat dengan kelangsungan hidup ikan lele sangkuriang. Manajemen usaha menyediakan sarana produksi dan pemasaran hasil. Untuk menetapkan sebidang tanah sebagai lahan usaha harus didasarkan pada beberapa pertimbangan pokok, yaitu syarat lahan, luas lahan, jenis tanah, dan air. Sekarang kita masuk dengan hasil dan pembahasan. Alat bahan yang digunakan. Bahan menurut Mas Senggi, teknik pembuatan keramba jaring tancap. Pertama, sedangkan bahan jaring tancap
Pertama, sediakan bahan dan alat untuk pembuatan keramba jaring tancap, yaitu jaring, bambu, pemberat, ember, timbangan, kantong plastik, tali, dan paku. Analisis pemilihan lokasi budidaya. Pemilihan lokasi budidaya juga harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu peninjauan air. Air yang baik, kualitas air, dan kuantitas yang harus diperhatikan adalah sumber air, kualitas air, kuantitas, dan kontinuitas air. Saluran air, titik dan struktur pengambilan air. Sumber air yang bisa digunakan adalah air hujan, air embun, air permukaan misalkan sungai, saluran, danau, waduk, dan air tanah yang perlu digunakan. Evaluasi lokasi atau wadah budidaya. Dalam mengevaluasi lokasi budidaya perikanan harus memperhatikan kapasitas. Faktor yang mempengaruhi evaluasi lokasi perikanan budidaya diperlukan dalam rangka usaha, peringatan dini, early warning system, peningkatan daya saing produk, peningkatan keamanan pangan, serta meningkatkan mutu produk untuk memenuhi kebutuhan pasangan masyarakat. Dan kualitas air juga berperan terhadap pertumbuhan ikan dan perlimbahan fitoplankton. Oleh karena itu, kondisi kualitas air perlu dijaga agar produktivitas optimal tidak berkelanjutan. Beberapa persyaratan pokok kualitas air yaitu yang pertama, suhu yang tepat untuk pertumbuhan, dan kedua, oksigen yang cukup untuk bernafas. Yang ketiga, mampu mengatasi buang limbah, dan yang terakhir, menyediakan kebutuhan pakan ikan. Kesimpulan yang saya sudah baca, dari hasil penghitungan dan analisis yang tepat dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang ke-1, perbedaan pemberian jenis pakan memberi pengaruh terhadap pertambahan biomasa dan pertambahan panjang baku ikan lele. Hal ini dikarenakan ikan rucah dapat memberikan nutrisi yang lebih kompleks dan alami. Yang kedua, perbedaan varietas ikan lele memberi pengaruh terhadap pertambahan panjang baku ikan. Dalam hal ini, ikan lele varietasi Sangkuriang memiliki genetis lebih panjang daripada varietas yang lain. Yang ketiga, tidak terjadi interaksi antara jenis pakan yang diberikan dengan varietas ikan lele terhadap pertambahan biomasa dan pertambahan panjang baku ikan lele. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, masyarakat dan permanfaatan lahan terdapat drop, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perlu dioptimalkan pemanfaatan lahan terdampak ROV untuk budidaya ikan lele. Yang kedua, adanya penataan salur irigasi yang mengatur sumber air tawar dan laut. Yang ketiga, adanya isolasi pada suatu blok atau kolam lahan terdampak ROV sehingga dapat dilakukan pengaturan kualitas air. Yang keempat, perlu dibuatkan sumber sebagai sumber air tawar. Yang terakhir, yang kelima, tidak adanya saluran pembuangan air sehingga lahan terdampak ROV semakin lama
kadar garamnya pada lahan tersebut semakin tinggi. Presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.